Akhirnya bro, international break sudah selesai. Nggak sabar lagi ngebahas big match di pekan ini ya. Simak video Banyak ini bro, sampai banyak. habis. Yoi. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. So, jadi kita ada 3 match kali ini ya di Yoi. pekan ini, di weekend ini. Pertama ada North London Derby, sangat sengit, Arsenal versus Spurs. London Derby, duel 2 calon juara lah. Gimana pendapat lo? Ya. Kalau duel sengit, duel panas, ya. Tapi kalau calon juara, kalau Arsenal, ya. Spurs enggak lah. Spurs dari lu kayak gitu-gitu aja, bro. Nggak mungkin lah Spurs. Gue paling hater Spurs paling keras ya. Gue bukan fansnya Arsenal. Cuma ya gue nggak suka pelatih Itali sih. No title. Spurs itu nggak punya track record kebiasaan jadi juara, lemari mereka masih kosong. Ya nggak mungkin lah Spurs bisa juara, apalagi di tengah raja Liga Inggris kayak City dan Arsenal lagi keren-kerennya, belum lagi MU mulai naik, nanti di tengah musim Liverpool comeback, wah, Spurs sudah hilang lah itu mah. Ya menurut gua Right. yang Spurs yang sekarang tuh cuma temporari lah, nggak mungkin konsisten. Ya catat lah ini ya kalau nanti di akhir musim kayak gimana Spurs. Termasuk di laga besok, bro. Karena kan pertandingan nanti ini akan ngebuka mata semua orang bahwa Spurs intinya adalah tim yang tuh, gue sampai berapa? Tim yang biasa-biasa aja. Ya. Terakhir itu Spurs menang lawan Arsenal di IPL itu tuh tahun 2010, bro. 12 Di tahun yang lalu. Emirates. Iya, di Emirates. Yeah. Ya, 12 tahun yang lalu itu kalau anak kecil udah SD, ya udah hampir kelas 6. Ya. Bahkan Van Persie sama Fabregasnya kayaknya masih main di Arsenal itu. Lu bayangin itu. Jadul banget. Ya kan? Nah, menurut gua Arsenal sekarang sudah naik level, dan kalau Arsenal sekarang sudah naik level, udah ya masih ada sih pembuktian cuma naik level lah. Secara permainan mereka naik level dibanding musim-musim lalu, bukan dibanding dengan tim-tim yang lain ya. Kayak gitu, dibanding dengan Arsenal di musim-musim lalu. Ini sekarang ini mungkin di musim ini adalah versi Arsenal yang terbaik setelah kepergian Wenger. Ya. Yeah. Right. Iya gitu. Tapi kalau lu lihat gimana Arsenal main sekarang tuh benar-benar keren. Gua salut sih sama Arteta. Kemarin dia di August dapat manajer of the month juga gitu. Dia kayaknya tuh benar-benar belajar sebagai pelatih dan semakin mengenali tim ini. Dan dia tahu banget tuh taktik apa yang cocok untuk pemain-pemainnya. Gitu, bro. Again gue harus setuju sama lo kalau kita bahas Arsenal. Arsenal di tahun ini gila men, di awal musim segala macem. Tapi gue ngelihat ini sebenarnya bukan calon juara dua ini gitu. Calon 3 dan 4 sebenarnya. Gue harus admit itu. Terus kita balikin lagi ke Spurs sekarang. Spurs sekarang menurut gue sedikit berbeda lah ya, daripada musim-musim yang lalu. Daripada 2 musim sebelum ada yang Conte lah. Maksud gue di sini adalah gue juga kurang suka dengan manajer Itali gitu ya, Gen. Tapi mentalitas juara itu ada yang Conte bawa ke tim ini gitu kan. Conte sudah juara di Juve, di Chelsea, di mana lagi di Inter gitu kan. Sampai sekarang kalau kita ngeliat Spurs juga belum terkalahkan juga gitu kan ya. I mean, give some credit lah untuk Spurs dan Conte gitu ya. Dan satu poin yang menarik buat gua, Arsenal ini adalah tim yang memiliki kesulitan ketika bermain melawan tim yang counter attacking. Yes. Ya kan? Nah, ya kan? Ini yang dimiliki oleh Spurs gitu kan. Son, Harry Kane, terus di kanannya siapa namanya, Kulusevski atau yang lain gitu ya. Dan ini menurut gua ini sudah kebuktian pas Arsenal lawan MU kemarin gitu ya. 2 dari 3 gol MU itu berasal dari counter attack. Nah, ini ya akan semacam ada javu lah lawan Spurs gitu ya. Dan kemudian Arsenal ini kan mainnya high defensive line ya, gitu kan ya. Nah, dan Arteta ini terbukti belum menemukan solusi untuk counter melawan tim yang counter attack gitu ya. Ya seperti gue bilang juga tadi kan, kita ada Harry Kane, Son, Kulusevski dan segala macam. Dan jangan lupa kemarin Son juga sudah mencoba untuk menemukan performa terbaiknya lagi gitu kan ya. Kemarin hat-trick pas lawan Leicester dan 1 gol untuk Korsel gitu kan ya. Iya, udah mulai lagi ya. Udah mulai Yoi, Pak. Opa Song udah mulai lagi. Nah, cuma emang kalau Spurs sebenarnya gue sendiri pada awal musim gue sempat berharap lebih. Terbukti di pemilihan FPL gue beli Son ya, beli Kane, terus beli siapa namanya Kulusevski. Cuma lama-lama kan gue jual semua tuh. Kenapa? Karena mereka belum ketemu tim jago dan belum bisa memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Mereka pernah ngelawan Chelsea dan itu seri, tapi Chelsea
Sekarang nggak usah dihitung sebagai tim jago. Ya kan itu tim-tim yang lagi Admit ya, bro. lah kayak gitu. Admit lah gitu. Seluruh Trubul Indonesia juga tahu. Sisanya ya ketemu Nottingham Forest, ketemu Fulham, ya ketemu Soton. Jadi belum bisa parameter lah. Lini tengah Spurs juga siapa tuh, ada Hjortberg dan Bentancur belum dapat lawan yang sepadan lah ya, bro. Belum dapat sparring partner yang pas gitu ya. Sparring partner. Iya, jika ada peluang nanti di Arsenal ada Thomas Partey di sana yang bisa bermain di pertandingan besok. Peran Partey sangat penting kayaknya untuk jadi penyeimbang di lini tengah Arsenal, ya kan? Kalau Lokonga tuh sering salah positioning di ketemu MU. Itu sebabnya kenapa di Arsenal sering kena counter attack. Nah, again kalau lo mention Partey main gitu ya, gue yakin dari Antonio Conte sudah menyiapkan plan yang matang lah. Misalnya dari Spurs main 3-5-2 gitu ya, ada 3 gelandang di tengah yang bisa menahan lajunya Odegaard, Partey, Martinelli dan segala macam. Dan bahkan juga si Conte ini punya satu lagi gelandang yang fit, yaitu Yves Bissouma gitu. Tapi nggak apa lah, kita lihat lagi match besok London Derby seperti apa gitu ya. Yo, ini kalau seru kita bahas lagi post match-nya ya, kita bahas lagi. Tapi kalau biasa-biasa aja ya kita skip. Nah, kita skip langsung ke City melawan United. Ya, ini Manchester Kota melawan Manchester Kabupaten, bro. Tim desa melawan tim kota. Ya, City kan kota ya kan. Nah kalau gue ya, terlepas bagaimana monsternya Haaland dan dominannya City di Liga Inggris, tapi ketika kita ngomongin derby dan MU lagi dalam tren yang membaik sekarang, ini akan jadi match yang berimbang kalau menurut gue. Karena kedua tim yang tadi gue bilang sama-sama lagi on fire. City punya kualitas pemain yang lebih baik di atas kertas dari MU. Tapi MU sekarang nggak bisa dianggap remeh juga. Sancho atau Rashford itu masuk ke kandidat Player of the Month lah di September kalau nggak salah ini ya. Cuma sejak kapan nih pemain MU sekelas Rashford bisa masuk Player of the Month ya? Sekarang ini nih. Itulah buktinya MU lagi tren yang bagus. Kalau dari historinya itu MU itu seneng banget kalau ketemu tim seperti City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, tim-tim yang punya high defensive itu senang. Ya, yang coba bermain dengan possession football itu senang MU ya, dan terbukti ketika melawan Arsenal nggak bisa menjaga mempersempit peluang MU ketika MU dapat peluang untuk attack dan tercipta luar biasa. Tuh kalau histori yang head to head-nya, City ini lebih sering mengalahkan MU ini lebih sering mengalahkan City di Etihad dari tahun 2018 sampai tahun 2021, 4 tahun ya, nggak usah sampai belakang. MU itu sudah menang 4 kali di Etihad Stadium. Jadi ini agak sedikit hampir tiap tahun berarti. Pressure lah ke City ya. Gue juga prefer Rashford itu dipasang sebagai striker seperti saat melawan Arsenal karena speed-nya sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau gue ngeliat ya, City, gue masih condong ke City gitu ya. Di musim lalu kalau nggak salah City sempat bantai berapa 0 gitu ya, 3-0, 4-0. Korek ini, if I'm wrong ya kalau nggak salah ya. Nah, lah kemarin lawan MU. Lah kemarin United bisa menang lawan Arsenal, tapi City is different team than Arsenal gitu ya. City beda jauh dengan Arsenal menurut gue. City sudah sudah terbentuk polanya, pelatihnya, pemainnya. Arsenal juga lagi ngebangun gitu ya. Nah, dan juga Pep sudah jauh lebih mengenal timnya gitu ya, termasuk tahu bagaimana sih cara mengatasi counter attack-nya dari MU gitu ya. Pasti Pep dan staf pelatihnya juga sudah nonton lah, analisis match-nya MU lawan Arsenal gitu ya. Dan again, seperti yang lo bilang, gue setuju, Erling Haaland ini pemain gila Pak, sulit untuk dihentikan, sulit untuk dikadali. Lah kemarin Lisandro Martinez bisa ngantongin Gabriel Jesus ataupun pemain depan Liverpool, gue harus admit itu gitu ya. Tapi again ini Haaland gitu ya, dengan kirinya Foden, di kanannya Mahrez, ada Kevin De Bruyne, again is different animal Pak. Binatang yang berbeda Pak. Gitu. Spesies ya bro, different species. This is not human. Ya, jadi it's not human Pak. Ya again, intinya City masih jauh lah, menurut gua masih jauh lebih matang lah daripada MU gitu ya. Apalagi ini hal yang derby, gua harus admit lo mention 4 kali menang
dalam waktu 4 tahun di Etihad gitu ya. Tapi ini again terkait pengalaman pelatih, terkait tim yang sudah terbentuk again menurut gua gitu. Kapten siapa di FPL? Haaland lah Pak, jelas Pak. Jangan diganti-ganti Pak. Iya, Haaland tetap ya. Habis dari IPL, kita lanjut ke Serie A, Pak. Yoi, nah ini Serie A nih ya gimana ya? Ini masih perlu disebut big match nggak sih bro? Ada Inter versus Roma. Dulu tahun 2002, 2001, ini big match gede ya. Kalau sekarang ya gue nggak tahu sih, gue cuma keinget yang diingatan gue tuh cuma ada Jose Mourinho yang bakal balik lagi ke Giuseppe Meazza. Ya terakhir mereka kan Mourinho ini kan sosok yang sangat dihormati dan direspek bagi Fanister karena dia mempersembahkan treble Pak. Nah, jadi ada anekdot di penggemar Inter bahwa ya kalau Mourinho lawan Inter ya pasti Mourinho kasih menang lah Inter. Nah, kita akan buktikan. I mean, gue sempat mention Roma, gue nggak suka dengan sama si Mourinho, very klasik, very pelatih yang tradisional yang cukup lama gitu ya. Ya semoga seru lah intinya, Pak gitu kan ya. Semoga salah satu tim ada yang menang lah, biar Napoli nggak kedinginan di pucuk gitu ya. Napoli lagi on fire banget gitu kan. Jadi biar nggak selisih poinnya semakin banyak gitu ya. Again, gua Inter di sini. Kalau kita Inter lawan Roma, jelas Inter bro, definitely bro. Lu nggak takut diserang Romanisti lagi? Who cares bro? Who cares? I don't give a single fuck anjir. Ya kalau gua sih masih percaya tuahnya Jose Mourinho sih memang ya. Gua sendiri dulu sebagai Romanisti yang sampai sekarang kalau ditanya tim Italia yang mana ya gue sukanya Roma karena dulu gue sangat terkagum-kagum sama Gabriel Omar Batistuta pindah dari Fiorentina ke Roma, gue jadi ikutan suka Roma dan akhirnya Scudetto di sana. Ada Nakata, ada Tomasi, ada Emerson, full lah, keren banget semuanya. Nah sekarang, apalagi sekarang Inter ini, kalau lihat sekarang Inter lagi jelek banget ya, banget dan ya Roma juga lagi biasa-biasa aja sebenarnya. Cuma sama-sama biasa sebenarnya. Iya. Tapi gue optimis lah. Nggak tahu kalau lu Kevin. Lu tetap ya. Inter Pak. Siap. Sampai ketemu di episode aja ya, bro. Simak video-video berikutnya dari Set Piece ya. Oke, adios. Ciao. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Teaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.